Sahabatku yang terkasih, rahasia para rasul untuk menyelamatkan jiwa-jiwa adalah melakukan pengorbanan bagi mereka. Kamis 5 Agustus, bacaan Injil diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sahabatku, kata-kata yang mencolok dari Tuhan kita secara harfiah beberapa ayat sebelumnya dalam Injil ini, yaitu Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga." Yesus akan memberikan Petrus kunci kerajaan sorga. Tetapi yang pertama, dia harus belajar tentang mendapatkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan. Penderitaan adalah sarana untuk membayar jiwa. Hari ini kita dapat mempertimbangkan kehidupan Saint John Mary Vianney sebagai contoh yang jelas tentang hal ini. Ketika dia ditunjuk untuk menjadi imam di sebuah desa dengan lebih dari 350 penduduk, ia berdoa, "Tuhan, beri saya pertobatan untuk paroki saya. Saya bersedia menderita apapun yang Anda inginkan sepanjang hidup saya." Dia menderita, sahabatku, untuk semua penderitaan dalam hidupnya, cemoohan, penyakit fisik, terutama ketika ia sudah tua, kemiskinan, penganiayaan, dan ditambah penyangkalan dirinya sendiri. Sahabat, dia melakukan penyangkalan seperti tidak pernah menikmati aroma bunga, tidak pernah mencicipi buah, tidak pernah minum bahkan hanya setetes. Dia tidak akan menyingkirkan lalat yang mengganggunya. Ketika ia berlutut, dia tidak akan mengistirahatkan sikunya di bangku berlutut. Dia tidak pernah menunjukkan rasa tidak suka. Dia hanya satu kali makan cukup untuknya sepanjang hari. Dia biasanya hanya makan sedikit roti hitam dan 1 atau 2 kentang rebus. Selama eksorsisme setan pernah meratapi bahwa neraka telah kehilangan 80.000 jiwa karena doa dan pengorbanan Saint John Vianney saja. Bukan karena kata-katanya, sahabatku, tapi dari doa dan pengorbanannya. Maria, Ratu para Rasul, bantu aku untuk kemurahan hati dalam pengorbanan. Bunda Maria, harapan kita dan tata kebijaksanaan, doakanlah kami.